Santapan Harian, Jumat, 29 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kebenaran sabda-Mu Kristus, kami berserah dan siap melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Matius 14 ayat 1-12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Sahabat Santapan Harian, setiap orang memiliki titik kelemahan yang berbeda-beda. Jika tidak berhati-hati, kelemahan kita bisa dipakai siapapun untuk memenuhi keinginan pribadinya. Tanpa sadar, kita sudah terjebak dan pada akhirnya kita tidak bisa mengelak. Pada saat ulang tahun Herodes Antipas, anak perempuan Herodias menari di hadapan raja dan tamu-tamu undangan. Tarian itu sungguh menyukakan hati Herodes. Ternyata momen ini menjadi kesempatan besar bagi Herodias. Seakan tahu kelemahan sang raja, ia tidak menyia-nyiakan begitu saja. Ia menghasut anaknya untuk mewujudkan keinginannya, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Ia yakin bahwa kali ini Herodes tidak akan menolak permintaan sang anak, karena sang raja sudah bersumpah di hadapan para tamu undangan. Ia sadar bahwa harga diri seorang raja sedang dipertaruhkan. Tanpa Herodes menyadari, suasana hatinya yang senang membuatnya takluk pada permintaan yang tidak terduga dan tidak terelakkan. Pada akhirnya ia masuk jebakan Herodias untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Meski sedih dan tidak sesuai keinginannya, ia harus melakukannya. Hal seperti itu juga bisa saja terjadi pada kita. Sadar atau tidak, apa yang menyukakan hati kita yang berdosa ini bisa saja membuat kita lupa diri. Kepuasan yang diperoleh dari memenuhi keinginan hati yang di luar kehendak dan rencana Allah merupakan jebakan yang disiapkan iblis bagi kita.
tanpa sadar kita masuk jebakan dan sulit untuk melepaskan diri. Iblis bisa saja menggunakan kesenangan dan kepuasan hati kita agar keinginannya tercapai. Jangan biarkan diri kita masuk jebakan iblis. Hidup di dalam Kristus adalah kunci satu-satunya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, kita diberi hikmat dan pengertian untuk hidup seturut kehendak dan rencananya. Jadi kita tidak mudah masuk jebakan iblis dengan kelemahan yang kita miliki. Mari kita belajar menyadari kelemahan diri serta melatih diri untuk merasakan penyertaan Allah setiap saat. Penyertaan Allah itu menjadi pengalaman konkret yang membenahi kualitas hidup kita. Mari kita berdoa. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Engkau ya Tuhan, yang menjadikan semesta. Engkaulah penjaga yang setia dan tak akan pernah terlelap. Di dalam pertolongan dan perlindungan-Mu Kristus, kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berjanji setia. Amin.